Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini bisa ketemu saya lagi di channel YouTube saya dan juga di kuliah online saya tentang fikih kontemporer. Pada siang hari ini pembahasan kita adalah tentang istimna dalam bahasa Arab atau juga nikah huliyat. Bahasa orang sekarang, anak muda sekarang itu onani atau masturbasi. Kita lihat bagaimana hukum masturbasi dalam perspektif para ulama. Nah, ini mahasiswa banyak yang senyum-senyum ini. Nggak tahu karena dia melakukan apa-apa atau langsung imajinasinya kemana-mana. Nah, saya akan baca beberapa redaksi dari Hirah Muslimah, Fil Miroth, Wazawat, wal Jinsiyah al-Mithliyah, karya Ufah Yusuf. Pertama, yang saya bahas di sini berkaitan dengan masturbasi atau onani itu harap diperhatikan berkaitan dengan onani atau masturbasi nikah huliyat pakai diri sendiri ya, pakai nikah huliyat, nikah tangan, pakai tangan sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Nah, kalau dengan tangan orang lain, misalnya tangan pacarnya, tangan minjem tangan orang lain, nah itu beda ya, beda. Jadi ini khusus nikah huliyat tangannya sendiri, self service lah begitu. Nah, ini yang dibahas tentang itu. Oke, bagaimana pendapat ulama? Pertama, pendapat ulama yang mengharamkan. Siapa itu? Pertama adalah Imam Syafi'i misalnya. Mengapa Imam Syafi'i mengharamkan? Nah, ini saya baca. Wa yastadillu ashabu hadzal mauqif minhum al-Imam Asy-Syafi'i wa man wafaqahu ala tahrimil istimna'i bil yad bi hadhil ayah al-karimah. Jadi dasarnya ayat ini. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga farjinya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istrinya dan juga terhadap para budaknya. Nah, karena ayat ini menyebutkan orang-orang yang menjaga farji. Siapa orang-orang yang menjaga farji itu? Yaitu orang yang hanya melakukan hubungan seksual atau melakukan alaqah al-jinsiyah hanya kepada istrinya atau budaknya. Jadi di situ tidak disebutkan dengan tangannya dan sebagainya, sehingga mafhumnya adalah yang dihalalkan berhubungan dengan aktivitas seksual adalah aktivitas seksual dengan istrinya atau dengan budaknya, cuma itu. Sementara nikah huliyat atau istimna tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan maka berarti mafhumnya Imam Syafi'i maka itu haram. Nah, itu dasar yang pertama. Kemudian yang digunakan dasar yang kedua, keharaman masturbasi adalah wa yastatilu ba'du muharrimil istimna ila sunnah an-nabawiyah mu'tamidina al-istimbat fanin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa illam yastati faman lam yastati falahi bisawm falahi bisawm fa innahu lahu wija. Hadis tadi mengatakan bahwa wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka nikahlah. Tapi kalau belum mampu maka berpuasalah. Nah, sebagian ulama Malikiyah beristimbat dengan hadis ini bahwa yang disebutkan di situ itu sebagai solusi kalau orang sudah tidak mampu dalam hal seksual maka dia puasa. Jadi kalau sudah mampu nikah, tapi kalau nafsunya besar tapi belum mampu untuk menikah maka solusinya itu adalah puasa. Nah, logika yang dipakai oleh Ashabul Malikiyah misalnya, karena yang disebutkan di situ adalah puasa,
maka ketika nikah liyat itu tidak boleh gitu. Seandainya nikah liyat atau masturbasi itu dijadikan salah satu dijadikan solusi, maka Rasul mungkin akan mengatakan begitu. Fa'alaihi bisawm, fa'alaihi binikah liyat atau fa'alaihi bil istimna. Nyatanya Rasul tidak mengatakan fa'alaihi bil istimna, tapi fa'alaihi bisawm. Maka istimna bukan solusi. Nah, ini salah satu istimbatnya dari Ashabul Malikiyah. Nah, itu dia mengatakan begitu. Was istadalla bihi ba'dul Malikiyah ala tahrimil istimna li anna Rasul arsada 'indal ajzi 'anit tazwiji ila shaum. Alladhi yaqta'us syahwat. Jadi Rasul itu mengindikasikan kalau nggak mampu ya puasa, tidak kalau nggak mampu itu istimna, nggak ada kata-kata begitu. Meskipun kita nanti bisa berdebat, nanti di belakang itu dibantah bagi pendapat ulama yang membolehkan. Nah, ini pendapat yang pertama, tidak boleh, haram. Syafi'i, ba'du ashabil Malikiyah. Nah, kemudian ada pendapat lain. Jadi ya, Anda jangan khawatir, nanti Anda khawatir, waduh, ternyata kok haram nih, kalau gitu sering melakukan keharaman gitu. Anda tidak usah khawatir, karena ada pendapat yang kemudian membolehkan. Artinya tidak sampai haram. Siapa itu? Saya baca ada lagi nih. Inna adatan min ulama salaf qad abaha al istimna'a li sababin basitin. Ada sebagian ulama salaf juga yang membolehkan istimna ini nggak apa-apa. Dibolehkan. Alasannya apa? Alasannya itu gampang sekali. Alasan membolehkannya. Kenapa? Ya bu ayinasin yuharrimuhu. Tidak ada nas yang secara sharih mengharamkannya. Tidak ada nas diharamkan kepada kamu semua istimna, nggak ada. Tapi ayat-ayat yang tadi atau ayat yang tadi itu yang digunakan oleh Syafi'i dan juga hadis yang digunakan oleh Maliki itu kan hanya pemahaman mafhumnya, tapi tidak ada nas yang sharih mengharamkan itu. Nah, sehingga kemudian boleh itu boleh. Sehingga siapa yang membolehkan? Misalnya Ibnu Hazm Al-Dhuhiri, ini mazhab Dhuhiri ya, itu membolehkan, nggak apa-apa itu, karena memang nggak ada nas yang mengharamkan, jadi boleh. Kemudian siapa? Ahmad bin Hambal, ini Ibnu Hazm Muhammad bin Hambal, ini Ahmad bin Hambal ala wara'ihi yujawizul istimna'a wa yahtaju bi annahu ikhraju putlatin minal badan fajaza indal hajah. Jadi menurut Ahmad bin Hambal istimna itu seperti ada sesuatu yang berlebih dari, dilogikakan dengan sesuatu yang berlebih, cairan berlebih dalam badan, sehingga kalau dikeluarkan itu boleh. Seperti apa? Kemudian dia menganalogikan seperti orang kalau bekam. Jadi orang bekam itu kan juga mengeluarkan darah dari badan, darah kotor. Jadi kalau dalam badan seorang ada cairan yang berlebihan, itu nggak bagus bagi badan, oleh karenanya boleh dikeluarkan. Nah, begitu saja. Itu pendapat Ahmad bin Hambal. Fajaza indal hajah aslu al fasdu wal hijamah. Nah, seperti orang kalau bekam itu. Waqad abaha ba'dul mufassirina al-akhirina al-istimna'a fi halatil darurah khasyatal wuqu' fi zina. Fa'tabiru anal istimna'a khafud darurain. Nah, begitu. Dan ulama mutaakhirin juga berpendapat bahwa istimna itu nggak apa-apa. Itu adalah akhafud darurain khasyatal wuqu' fi zina. Ya, daripada orang takut kan jatuh dalam perzinaan, maka melakukan istimna tidak apa-apa. Melakukan onani, masturbasi itu boleh. Itu akhafud darurain, dibandingkan jatuh kepada perzinaan mendingan melakukan onani atau masturbasi. Nah, gitu. jadi
akhafu dzarrain. Nah, gampangannya begitu. Idza istama'a, kalau kaidah fikihnya kan idza istama'a dzarrarani fa alaihi bi akhafihima. Ketika ada dua darurat itu atau dua bahaya bergabung menjadi satu, maka wajib diambil bahaya yang paling ringan. Nah, misalnya dimisalkan antara pilihannya itu, ini pilihan. Nah, pilihannya misalnya, wah, kalau tidak melakukan istimna, nikahul liat, maka akan jatuh ke dalam perzinaan, maka lakukan saja, sudah nggak apa-apa, dilakukan. Nah, itu beberapa pilihan, beberapa pendapat ulama. Nah, sekali lagi saya katakan, ini kan diperbolehkan, ada ulama yang memperbolehkan, Ibnu Hazm, kemudian Ahmad bin Hambal, dan saya baca juga di beberapa kitab pendapat Hanafiyah juga membolehkan, hanya sampai tingkatan makruh saja. Dan bahkan kemudian seperti Ibnu Hazm ini juga mengatakan karena ini termasuk nggak sampai haram tapi hanya makruh, artinya nggak sampai haram ya, tapi melakukannya ada dalam tanda kutip ada adab melakukannya. Bahkan saya mengatakan begitu, ada adab melakukan. Sopan santun melakukan apa? Adabnya melakukan. Adabnya melakukan itu dengan tangan kiri. Nah, jadi begitu. Jadi jangan dengan tangan kanan gitu. Jadi lakukan tapi dengan tangan kiri dan jangan menghadap kiblat. Nah, itu sebagai bagian dari takdib atau akhlaknya orang bermasturbasi. Sampai dikatakan begitu. Ya. Nah, ini pilihan kemudian. Anda kalau sudah mampu menikah misalnya. Tapi kalau misalnya nafsunya sudah sampai ubun-ubun tapi nggak menikah, belum bisa menikah, ya kalau kata Rasulullah, fa'alaihi bisawm, dengan puasa. Tapi misalnya, wah Pak, saya puasa nggak bisa, susah saya kalau puasa, ya kemudian dengan ibadah yang lain misalnya. Tapi atau kalau sudah puasa tapi masih tetap tinggi ini, voltasenya tinggi, ya tinggal ini aja, khawatir khosyatal wuku minaz zina, ya sudah istimna, nikahul liat, sudah menjadi begitu saja. Akhafud dzarurain. Tapi sekali lagi, pembolehan ini adalah melakukannya dengan tangan sendiri ya. Jadi tangan sendiri. Anda jangan kemudian berkesimpulan dengan tangan orang lain. Kalau dengan tangan orang lain hukumnya beda. Udah beda lagi, haram itu. Jadi ini dengan tangan sendiri. Kalau misalnya dengan tangan orang lain, misalnya wah ini kan saya dengar cuma hukumnya makruh gitu. Kalau begitu minta tolong pacarnya, minta tolong temannya yang perempuan misalnya. Wah, nggak boleh, haram itu. Wala taqrabuz zina namanya itu dasarnya nanti. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu sudah qurbatuz zina kalau kemudian melakukannya dengan tangan orang lain. Nah, jadi terus harus diperhatikan itu. Terus bagaimana Pak? Misalnya kemudian dengan pasangannya yang sah, melakukan nikah liat atau istimna tapi dengan pasangannya yang sah, dengan istrinya misalnya gitu. Kalau itu nggak apa-apa, yang lebih dari itu aja boleh, apalagi cuma istimna kan gitu logikanya. Kata Rasulullah itu, ketika seorang istri misalnya lagi menstruasi, maka isna'u kulla syai'in illa nikah gitu. Lakukan segala sesuatu, semuanya illa nikah, kecuali wati atau jima gitu aja. Artinya semuanya boleh, dan dalam nggak usah dalam kondisi apapun, kalau sama istri itu boleh gitu. Karena ini khitobnya pendapat para ulama tadi yang mengharamkan, atau kemudian Imam Syafi'i tadi mengharamkan, Imam Malikiyah, Ba'dul Malikiyah juga mengharamkan. Itu adalah khitobnya adalah dalam kasus diri sendiri, bukan dengan istri. Jadi perlu dipahami seperti itu. Oke, itu mungkin pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang paham, silahkan nanti bisa ditanya di chat atau juga bisa kirim lewat WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.